Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bu minta tolong dilihat kondisi kelasnya masing-masing. Jika masih ada sampah di kolong mejanya, bisa dibuang terlebih dahulu, dan mejanya yang belum rapi dirapikan ya. Sudah Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita alangkah baiknya sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Minta tolong untuk ketua kelasnya bisa disiapkan. Berdoa dimulai. Selesai. Ya baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Suci Amalia Hadir Bu. ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, sebelumnya Ibu bahas materi baru. Ibu akan menanyakan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat kita bahas tentang apa? Husnuzon Bu. Ya, husnuzon apa Suci? Berprasangka baik. Ada berapa macam-macam husnuzon? Ada 3. Yang pertama husnuzon kepada Allah, yang kedua husnuzon kepada diri sendiri, dan yang ketiga husnuzon kepada sesama manusia. Ya, baik, betul sekali. Alhamdulillah pelajaran baru masih ingat ya. Baik, selanjutnya pada hari ini Ibu akan membahas bab 1 fikih tentang jinayat. Apa ada yang tahu jinayat atau kata lain dari jinayat itu apa? Tindak pidana Bu. Ya betul, tindak pidana. Jika jinayat dan hikmahnya itu berarti tindak pidana dan hikmahnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan pengertian pembunuhan dengan tepat, menyebutkan dalil-dalil tentang pembunuhan, menyebutkan hukum pembunuhan dalam Islam, serta menjelaskan macam-macam pembunuhan dalam Islam. Sebelumnya, Ibu akan membuatkan peta konsep terlebih dahulu. Ibu akan memberikan gambar kepada kalian. Ada yang tahu nggak? Ini adalah gambar sidik jari dan kaca pembesar. Apa ada yang tahu dari gambar tersebut apa makna tersiratnya? Kasus pembunuhan. Ya betul sekali. Jadi pengertian dari pembunuhan yaitu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja maupun tidak, baik memakai alat maupun tidak. Itu adalah pengertian dari Pembunuhan. Baik, selanjutnya pembunuhan itu suatu perbuatan yang keji, suatu perbuatan yang haram, dan suatu perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam. Orang muslim apabila melakukan pembunuhan dengan sengaja maka akan melakukan dosa yang besar. Selanjutnya di sini ada macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan ada 3. Ya, jadi macam-macam pembunuhan ini ada 3 ya. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Kedua, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tidak disengaja. Yang pertama, pembunuhan sengaja atau al-qatlul amdu, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan alat yang mematikan, dilakukan oleh seseorang manusia, dilakukan dengan cara sengaja, dengan cara dia mempunyai rencana A atau rencana B. Biasanya orang ini mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Biasanya orang yang melakukan pembunuhan ini menggunakan alat yang mematikan, contohnya seperti pisau, celurit, terus dan semacamnya. Dan macam-macam pembunuhan yang kedua yaitu ada pembunuhan seperti sengaja atau al-qatlul amdu. Pembunuhan yang dilakukan tanpa niat membunuh, tidak dengan alat mematikan tapi bisa menyebabkan kematian. Contohnya itu seperti mendorong temannya ke belakang lalu terjatuh dan mengakibatkan kematian. Macam-macam pembunuhan yang ketiga yaitu pembunuhan tidak disengaja atau al-qatlul khata', yaitu pembunuhan yang sama
disengaja membunuh. Contohnya ketika kita di hutan, seseorang ingin menembak binatang hutan, pelurunya mengenai seseorang yang ada di hutan yang menyebabkan kematian. Jadi macam-macam pembunuhan sudah jelas ya, ada berapa? Ada 3, Bu. Ada 3. Pembunuhan itu diharamkan oleh Allah dan melanggar syariat Islam. Allah menurunkan firman-Nya, Quran Surat Al-Isra ayat 33. Minta tolong dibacakan oleh Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Ya, jadi apabila ada 2 orang kemudian saling membunuh, saling ada niatan membunuh korban yang meninggal, maka pembunuh dan terbunuh pastinya akan masuk ke dalam neraka. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita tolong dibaca lagi, Suci, silakan. Al-qatilu wal maqtulu finnar. Artinya pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Makasih Suci. Maka dari itu ya anak-anak, kita jangan sampai melakukan perbuatan yang keji ini. Karena apa? Ketika kita sudah melakukan perbuatan ini, maka kita akan mendapatkan hukuman atau balasan di dunia. Kita akan mendapatkan hukuman yang sangat berat, apalagi ketika di akhirat. Kita juga mendapatkan hukuman yang sangat berat. Maka dari itu kita jangan sampai mendekatkan perbuatan yang keji ini ya. Baik, Bu. Ya. Baik, apa ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya kepada kalian ya. Jadi ada berapa macam-macam pembunuhan? 3. Ya, apa saja Suci? Pembunuhan yang disengaja, seperti disengaja, dan tidak disengaja. Ya, betul sekali. Jadi pembunuhan tadi ada 3 ya. Pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tidak disengaja. Kita tidak boleh melakukan pembunuhan karena pembunuhan itu termasuk perbuatan yang haram, perbuatan yang melanggar syariat Islam, dan orang yang melakukan pembunuhan akan berstatus dosa besar. Ibu sebelum tutup pertemuan pada hari ini dibuka buku paket halaman 18. Di situ ada esai, kalian kerjakan nomor 1 dan 2 saja. Minggu depan kita bahas ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang hukum bagi pembunuh, dasar hukum bagi pembunuh, serta hikmah larangan membunuh. Jadi kalian pelajarin lagi di rumah ya. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebih mohon maaf, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.